Jadi kabar yang terbaru ini di Banda Aceh ya. Ya Allah, beritanya LGBT, jaringan bawah tanah. Ya Allah ya Tuhan. Berapa banyak itu yang tertangkap, razia positif HIV. Ya Allah, kemarin ada pula lagi video penggerebekan ya, kayak di hotel gitu, kayak di ruangan hotel. Ampun, naga pedang sama pedang telanjang semua. Ampun, ya Allah Tuhan. Kalau bukan karena setan, gak akan ada nikmatnya perbuatan-perbuatan itu. Gini bunda-bunda semua ya, dengerin, merapat dulu sini sedikit. Yang kita tahu Aceh ini serambi Mekah, ya kan? Yang kita tahu banyaknya manusia-manusia yang dari luar Aceh masuk ke Aceh, termasuk kami ini bukan warga, bukan suku Aceh, tapi karena enaknya hidup di sini, dan memang itu yang membuat kami tertarik kenapa mau tinggal di Aceh ini. Syariat Islamnya tegak. Nah, seiring jalannya waktu, kita kecolongan sibuk dibantai cari duit, ya kan, sibuk dengan HP. Yang penting anak udah dikasih duit, udah dikirimin duit, udah dikirim kuliah ke fakultas bagus, udah dikirim sekolah, ya kan, ke sekolah bagus. Semoga kita berharap fullnya dari guru untuk membentuk karakter anak-anak kita. Jadi kita lanjut sibuk dengan keseharian kita, dengan aktivitas kita yang luar biasa, ya kan, kirim duit tuh anak. Tiba-tiba anak di sana itu kerjanya. Buat kau para orang tua yang sama kayak aku, ya kan, kita lagi berjuang besarkan anak ini. Ada satu tips dari aku. Dari 10 tahun ke bawah, 10 tahun pertama kita membesarkan anak itu, bukan ritual ibadah dulu yang kita tekankan sama anak ini. Bukan ritual ibadah dulu, tapi kenal dulu sama Tuhannya. Tuhannya siapa? Udah gitu sifat-sifat Tuhannya seperti apa, baru kita turun ke perintah-perintahnya. Kalau kita start di perintah Allah sholat, perintah Allah mengaji, perintah Allah menghafal Al-Quran, kita kecolongan sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan ritual ibadahnya dulu, tapi itu kenal dulu dia sama Allahnya, sama penciptanya, sama yang nyuruh-nyuruh, sama yang buat aturan. Kenali dulu. Jadi saat anak kenal sama Tuhannya, tahu sifat Tuhannya, insya Allah enggak sibuk kita menjaganya. Allah lah yang langsung menjaganya. Kenapa? Karena dia tahu, oh, Tuhan aku yang menciptakan aku, yang maha mengatur takdir dan hidup aku, akan begini jika aku melakukan ini. Karena enggak sedikit kejadian, kita lihat kejadian sekarang. Anak itu di pesantren, tapi sanggup dia membuli, sanggup dia berbuat zolim, sanggup dia jahat sama teman-temannya. Kejadian kan udah banyak ya. Salahnya di mana itu? Salahnya adalah penekanan pendidikan kita di awal, yang harusnya basisnya dia kenalan dulu sama Tuhannya. Di kita enggak. Di kita fokus di ibadah, sholatnya dijaga ya nak, baca Al-Quran jangan enggak setiap hari ya. Doa ini hafal, doa itu hafal, ayat ini hafal, ayat itu hafal. Sama, Siska dulu awalnya gitu juga. Cuman seiring jalannya waktu, seiring perkembangan yang terjadi, kita lihat apa-apa yang udah terjadi,
tentu itu menghantui pikiran kita kan. Gimana ya, apa yang harus kita perbaiki. Yuk sekali lagi saya bilang, jadi orang tua itu proses. Sebelumnya juga kita belum jadi orang tua. Jadi belajar lagi. Ya itu tadi. Kok cepat kali abang pulang? Nggak jadi ngerjain kebun? Nggak apa. Kita lanjut ya. Apa? Jadi kalau aja anak-anak yang kita lepaskan keluar sekolah, kuliah, jauh dari kita, kalau dia udah kenal Tuhannya, sifat-sifat Tuhannya, Tuhan yang jaga dia. Itu dia kecolongannya di situ. Bukan ibadahnya dulu yang kita tekankan, bukan sholatnya dulu, bukan puasanya dulu, bukan doa-doanya dulu, bukan itu hafal Al-Qurannya dulu, bukan. Karena banyak anak yang hafal Al-Quran, banyak anak yang hafal doa-doa, tapi kelakuannya masih jahat. Kenapa? Karena dia nggak tahu dia kalau Tuhannya itu akan buat apa. Karena dia nggak kenal sama Tuhannya. Kayak kita yang udah mengaji nih, apa yang menghalangi kita dari buat maksiat? Apa yang menghalangi kita dari buat yang nggak disukai Allah? Apa? Karena adanya iman di hati kita bahwa Allah itu maha ini, maha itu, maha ini, maha itu, maha ini, maha itu. Kita kenal Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita. Nah coba waktu pas saat kita kenal sama Tuhan kita, itu dulu anak kita tanamkan, itu dulu, kenal dulu dia, ya kan. Kuliah kedokteran, orang tua kirim 10 juta tiap bulan untuk biaya dia, ya kan. Tiba-tiba itu yang dikerjakannya. Semua orang tua pasti hancur. Semua orang tua pasti hancur hatinya. Saya tengok lagi berita-berita viral. Sekarang muda-mudi itu belum nikah udah tinggal bareng aja, padahal pakai jilbab, guys. Pakai jilbab. Yang kejadian dia disiksa, disekap selama 3 tahun itu, yang beritanya viral itu, yang dia dianiaya, patah giginya, matanya dicongkel, kakinya dipatahkan. Itu gimana caranya? Perempuan pakai jilbab, belum menikah, tapi udah tinggal bareng. Oke, dia cuman diajak ke rumah habis itu disekap. Enggak, harusnya kan enggak kayak gitu. Harusnya kan kita ada batasan. Oh ini boleh, oh itu enggak boleh. Kenapa kita tahu ini boleh itu boleh? Ini boleh itu enggak boleh. Kenapa? Karena ada Tuhan yang ngatur hidup kita, yang buat peraturan kan. Karena ada Tuhan yang kita ikuti, yang kita pegang aturannya, dan harusnya itu kita jaga gitu. Bukan kasus itu aja, kan banyak yang lain. Sebelum kasus yang 3 tahun disekap itu kan banyak kejadian yang lainnya kan, yang dia akhirnya ujung-ujungnya dibunuh. Udah tinggal berdua satu rumah, tapi belum menikah. Itu gimana gitu akidahnya? Tauhid dulu. Sebelum dia menutup auratnya, dikasih paham dulu kenapa anak itu harus nutup aurat. Sebelum dipakainya jilbab itu, kenal dulu dia sama Allah yang menyuruh kita menyuruh kita memakai jilbab itu tadi. Kenal dulu dia kenapa, apa maunya Allah kayak gitu. Itulah yang kita kecolongan, kurang. Nah jadi gimana di Banda Aceh? Takut kali guys, ya kan. Anak-anak itu gak terlampiaskan mungkin. Mau minta nikah cepat, awak masih kuliah, ya kan. Mau nyenangin orang tua dulu, ujung-ujungnya gak tahan, kebelet.
Kalau memang di pikiran kalian, ini untuk anak-anak mudanya, kalau memang di pikiran kalian bisa nyenangkan orang tua, bisa lolos dari pengetahuan orang tua tentang apapun perbuatan kalian, namanya bangkai ditutupi, tetap bau, tetap tercium baunya. Akhirnya kayak gitulah, akhirnya nggak hancur hati orang tua itu. Dikirim uang tiap bulan, dikasih kepercayaan. Jadi dikira orang tua ini anak laki-laki nggak apa-apa, nggak hamil juga dia nanti kok ada apa-apa. Enggak gitu. Anak perempuan, anak laki-laki sama aja. Tiba-tiba dia buat yang kayak gitu, nggak sakit kepala kita. Jadi sebenarnya kan, sebelum anak durhaka, coba bicarakan dulu orang tua durhaka. Sebelum membicarakan anak durhaka, coba bicarakan dulu orang tua durhaka. Kadang-kadang lupa kan kita. Kita taunya anak durhaka aja. Padahal tanpa disadari orang tua durhaka pun banyak. Kenapa? Nggak menunaikan hak-hak anak itu tadi. Hak yang pertama pendidikan. Udah ngasih aja ke sekolah mentah-mentah pendidikan anaknya. Sementara dia lupa didik anak di rumah. Atau kita gini ada satu fenomena lagi yang bikin aku nggak habis pikir ya kan. Dia tahu dia meraup uang haram dari jabatannya, dari posisinya, dari kerjanya, itu dia tahu uang haram. Ya, dibawa ke rumah, dibayarkan ke sekolah anak, dikasihkan ke makan anak-anak. Terus berdoa indah-indah sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, berkahi makan kami, berkahi pendidikan anak-anakku, berkahi hidup kami. Hello, doa yang indah itu seperti kau ngolok-ngolok Tuhan yang Maha Kuasa. Allah tahu apa yang kau buat. Allah tahu uang apa yang kau kasih makan ke anak-anak kau. Allah tahu uang apa yang kau kasih ke pendidikan anak kau. Allah tahu apa yang kau lakukan. Terus berani-beraninya, lancang-lancangnya berdoa yang lembut-lembut, yang indah-indah. Ya Allah Tuhan, gak takut kau? Siapa yang sedang kau hadapi sekarang? Kalau manusia mungkin bisa kau tipu. Kalau manusia mungkin bisa kau buat begitu. Tapi ini Tuhan yang menulis takdir, yang menentukan akhir hidup kau nanti. Dengan uang haram itu kau berharap, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sementara yang kau buat udah jelas-jelas bikin Allah murka. Kau sedang ngejek-ngejek Allah, kau sedang menghina Allah, kau sedang mancing-mancing azab Allah. Didik anak kita, didik diri kita, berkembang baiklah terus, belajarlah terus, galilah sejarah. Ya Allah ya Tuhan, kita takut kelaparan kalau nggak pakai uang haram. Padahal kita tahu Allah kita maha kaya, Allah kita maha besar. Nggak mungkin masalah kita yang kecil nggak bisa diselesaikannya. Kita tahu Allah kita maha segalanya, tapi kita ketakutan kalau nggak pakai uang riba, kalau nggak pakai uang haram. Takut kita. Padahal ada Allah. Harusnya Allah dulu jalan yang pertama. Takut miskin, takut lapar. Kalau takut miskin, takut lapar, belajar, bisnis, dagang, terus lainnya. Kembangkan diri, tambah skill, berteman sama orang-orang yang soleh, dekati orang-orang yang berilmu, minta ilmunya. Kalau kau minta gak mungkin gak dikasih. Karena apa? Manusia soleh, manusia yang taat itu di sisi Allah, mereka pun mau menjadi manfaat untuk manusia lainnya. Ini yang didekati, yang dijilat atasan. Buatlah apa yang diminta atasan itu.
ya kan? Itu pesan aku. Satu lagi di Indonesia ini, ya kan, kalau jual agama, laris sekali. Kalau agama yang dijual laris sekali, padahal cuman kedok. Sekolah pesantren mahal, nggak tanggung-tanggung. Keluar dari pesantren itu jadi apa? Nah, kita apa yang didapatnya? Bukan di sini, bukan mengkerdilkan pesantren-pesantren itu. Banyak pesantren yang bagus-bagus. Tapi tengoklah pesantren-pesantren itu, gus-gus gondrong itu, atau pesantren-pesantren yang cuman memang mau mencari duit, bisnis. Jadi sebelum nyekolahkan anak ke sekolah yang kita rasa baik, dicek dulu, ceki. Oh, jangan nengok orang. Anak dia di situ. Dia anaknya di situ. Enggak gitu. Tengok dulu pengajarnya, kondisinya, siapa yang ngelola. Ya. Kayak kemarin kejadian pesantren Lombok. Dibakar hidup-hidup itu santrinya. Habis itu enak aja dia bilang kan, oh itu cuma kecelakaan atau apa gitu ya, cuci tangan. Pimpinan pondok pesantren, pelakunya anak pimpinan, anak pengurus pondok pesantren. Jadi yuklah aware, tingkatkan hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita lagi sama Allah. Perbaiki dulu. Kepintaran anak-anak itu bukan yang utama, tapi akhlaknya yang utama. Akhlaknya itu kepada Allah, tahu dia Tuhannya, gitu ya. Semoga kita semua orang tua yang benar-benar ikhlas tulus belajar untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha, dibantu Allah. Kenapa? Karena tiap hari kita minta bantu, minta tolong sambil berbenah terus. Di mana kurangnya, di mana salahnya, kita belajar terus. Oke.